Allah, banyak banget ya di sini yang memiliki LOP dan atau impian untuk bisa berangkat umroh dahsyat. Bismillah ya, Ayah Bunda, pada siang hari ini yang hadir di Zoom kajian siang ini, Sinta doakan di bulan Ramadan ini, di Ba'da Zuhur ini, Allah kunkan impiannya untuk bisa berangkat umroh dengan dahsyat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di siang ini kita akan belajar apa keutamaan umroh, syarat utama syahnya umroh, urutan-urutan umum umroh, rukun umroh, dan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada saat umroh. Siapa yang udah nggak sabar nih nerima ilmu di siang hari ini, katakan saya. Bunda Lucy, Bunda Yeni, Bunda Iim Rohaini, Bunda Ina, Bunda Heti, Bunda Arum, Bunda Ismi, Masya Allah dari Surabaya, Bunda Tuti, Bunda Aminah, Bunda Maria, saya. Oke, yang ini kita akan langsung belajar ya, satu langkah menuju umroh dahsyat. Dan pada siang hari ini, ilmunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Muhammad Amin. Beliau adalah seorang pimpinan Majelis Taklim Al-Amin Batu Jajar, pengajar di berbagai majelis taklim di Bandung, suami dari Ibu Ratnaningsih, dan ayahanda dari Ustazah Lulu dan Muhammad Nur Said. Baik ayah bunda, tidak berlama-lama lagi, mari kita sama-sama belajar bersama Bapak Ustadz Muhammad Amin. Kepada Abah Amin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aujabal hajja wal umrata li ibadihil Islam, khususon liman istata'a alaihi sabila. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur la jaza'u lahu ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu insyaallah dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin biqalbin salim. Hadirin mustami'in wal mustami'at dimanapun antum-antum berada, sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa isi dalam acara ini, yang mana ini pada hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui alhamdulillah Zoom daripada Yayasan Khairul Rezekin, yang mana kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, para bunda-bunda yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bapak-bapak yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mungkin insya Allah ataupun kami akan memberikan sedikit daripada ilmu-ilmu ataupun membekali siapapun para Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat umroh. Insya Allah mungkin kami di sini akan sedikit membekali atau akan sedikit memberikan ilmu yang mana mudah-mudahan dengan ilmu ini, dengan bekal ini menjadi hal yang bermanfaat untuk para Bapak Ibu sekalian yang insya Allah ke depannya saya doakan semuanya bisa umroh ke Tanah Suci Mekah. Dan begitu juga bisa ziarah ke Madinatul Munawwarah, yaitu ke makom daripada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita buka diawali pertemuan ini yaitu tentang keutamaan umroh. Ihwatul iman rahimakumullah, kalau kita melihat daripada keutamaan umroh, atau sebelumnya mungkin kami buka dulu daripada hukumnya umroh. Ini dalam masalah hukumnya umroh, ada sebagian para ulama itu ada sedikit perbedaan ataupun ikhtilaf. Ada yang mengatakan sebagian ulama wajib, ada yang juga mengatakan sebagian ulama bahwa hukumnya umroh ini sunnah. Tapi insya Allah pada siang ini kami akan membuka daripada hukumnya umroh ini merupakan satu kewajiban. Kenapa satu kewajiban? Kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menyatakan atimul hajja wal umrata lillah. Allah menyatakan, Allah berfirman, sempurnakanlah haji dan umroh lillah, yaitu karena Allah. Kenapa kami di sini mengambil yang wajib? Karena kita sedikit kalau mengetahui daripada ilmu yang merupakan ilmu bahasa Arab, di sini Allah menyertakan atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh ini karena Allah. Nah, di sini antara haji dan umroh itu dipisah dengan wawu ya. Dia ada huruf wawu di sini, sedangkan wawu ini menandakan bahwa wawu ini tartibul wajib. Ya. Jadi ketika haji ini wajib, pastinya umrohnya juga wajib. Tidak mungkin sama Allah dikatakan bahwa hajinya wajib tapi umrohnya sunnah. Tidak. Jadi kedua-duanya ketika Allah menerangkan yang wajib, yang keduanya juga wajib. Begitu juga Allah menerangkan sunnah, yang keduanya sunnah. Ya. Jadi di sini kita tahu atmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh lillah karena Allah. Ya. Jadi kita ngambil kesimpulan bahwa hukumnya umroh ini hukumnya wajib. Ya. Jadi hukumnya wajib. Terus yang kedua, kita niatin dalam hati, tidak ada kita berangkat umroh ataupun hajian, tidak ada niat selain daripada niat lillahi ta'ala. Melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita niat karena ingin dipanggil sebagai haji, atau karena ingin dipanggil kita sebagai hajjah, jangan. Ya. Jadi kita diniatin melaksanakan haji ataupun umroh ini betul-betul karena Allah, betul-betul karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Jadi setelah kita tahu bahwa hukum umroh ini, hukum haji ini wajib, yang khususnya buat siapa? Liman istata'a ilaihi sabilan. Yaitu buat orang yang mampu, ya, buat orang yang bisa pergi melaksanakan haji ataupun umroh. Ya jelas di sana ada ongkosnya, kemampuan baik fisiknya sehat, begitu juga kemampuan ada bekalnya, baik bekal untuk yang di rumah, bekal yang tak. Nah, jadi perlu semuanya di sana termasuk daripada mampu, ya, ataupun kemampuan. Ya. Maka dari itu tidak jatuh hukum wajib ataupun sunnah sebelum kita ada kemampuan. Ya.
Jadi kita hukum umroh ini hukumnya wajib buat orang yang mampu, ya. Man istata'a ilahi sabilan, buat orang yang mampu pergi melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh, ya. Jadi yang pertama, hukum umroh ini hukumnya wajib. Terus yang keduanya, fadilahnya apa? Manfaatnya apa? Di balik kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, manfaatnya ini sangat-sangat banyak. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Yaitu umroh dengan umroh yang kedua, ataupun kita di sana bisa melaksanakan beberapa kali umroh. Jadi al-umroh ilal umroh, itu umroh kepada umroh itu bisa menjadikan kiparat dosa, atau bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Dan bukan itu saja, ya. Apalagi kalau kita misalkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur ataupun umroh yang mabrurah, ini Masya Allah, seolah-olah tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat-sangat banyak sekali faedah daripada keutamaan kita melaksanakan umrah ataupun melaksanakan hajian. Ya. Kenapa kita dituntut di sini ataupun kami sendiri secara langsung menerangkan umroh? Karena kalau kita lihat sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan haji, Rasulullah itu melaksanakan umroh dulu. Ya, sampai beberapa kali beliau melaksanakan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi sebelum melaksanakan haji, beliau melaksanakan umroh dulu. Ya. Jadi turunnya perintah haji ataupun umroh yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW sudah berada di Madinah. Ya. Kenapa sampai umroh dulu? Karena Rasulullah sangat-sangat tahu akan keadaan di Mekah pada waktu itu. Ya. Beliau melaksanakan umroh yang pertama membawa sebagian sahabat sampai kurang lebihnya 1.500 membawa jamaah. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan umroh dikarenakan kafir-kafir Quraisy menghalangi akan umrohnya Rasulullah. Ya, itu pertama dihalangi yaitu yang satu tempat yang namanya ada tempat Hudaybiyah. Ya, ketika Nabi mau melaksanakan setelah nyampe ke Hudaybiyah itu seolah-olah ditahan oleh sebagian kafir-kafir Quraisy agar supaya tidak melaksanakan umroh. Ya, akhirnya ketika itu Nabi kita Muhammad SAW beliau membawa jemaah sebagian sahabatnya sampai ada kurang lebih 1.500 sampai di sana mau terjadi peperangan ataupun perselisihan. Akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, beliau mendapatkan perjanjian di situ. Akhirnya mendapatkan satu perjanjian bahwa Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak bisa melaksanakan umroh pada tahun itu. Ya, tapi alhamdulillah mendapatkan izin dari perjanjian itu bisa melaksanakan umroh pada tahun berikutnya. Ya. Ini sebagian sahabat pada waktu itu seolah-olah mau marah dikarenakan bagaimana kalau kita merasakan capeknya perjuangan berangkat dari Madinah, yang mana Madinah jaraknya ke Mekah ini kalau dijarakkan di Indonesia ini antara jarak Surabaya dan Jakarta. Dan kita tahu zaman dulu ini tidak ada mobil, tidak ada apa, paling mungkin jalan kaki dan mengendarai unta-unta ataupun kuda-kuda waktu itu. Ya. Tapi Masya Allah akan keputusan Rasulullah menyetujui daripada perjanjian Hudaybiyah ini, akhirnya Rasul dan sahabatnya pulang kembali ke Madinah. Coba bayangkan, setelah capek, ya, gitu. Nah di sini kita tahu akan kewajiban daripada kewajiban umroh. Ya. Kembali kepada manfaat atau fadilahnya umroh kayak tadi, di balik pertama orang yang melaksanakan umroh ya akan dihapus dosa-dosanya. Yang kedua, apabila kita mendapatkan umroh mabrurah, itu kayak tadi tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan al-hujjaju wal umar waqdullah. Orang yang berangkat haji atau berangkat umroh itu merupakan tamu-tamu spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yutihi masya'alu. Allah mempersiapkan kepada orang yang berangkat haji ataupun umroh apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malah dia kata Nabi, wa yustajabu lahum, Allah akan mengijabah ya, kepada orang-orang yang berangkat haji ataupun umroh itu ida da'u apabila mereka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah perlu dicatat, sekali lagi dicatat, sebesar-besarnya dicatat, di garis bawahi, orang yang berangkat umroh ataupun hajian itu kata Nabi Abu Muhammad SAW, wa yuhlifu alaihi ma'anfaku, apapun sebesar apapun ongkos-ongkosnya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dirham alpin. Itu dari 1 dirham akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1.000.000 dirham dari 1 dirham. Jadi dibalas sama Allah semua ongkos-ongkosnya, semua ujrohnya, semua biayanya akan diganti daripada 1 dirham perbandingannya menjadi 1.000.000 dirham. Ini Masya Allah kebaikan-kebaikan daripada orang yang berangkat haji ataupun berangkat umroh. Ya, bukan dari itu saja, apabila kita khususnya dalam bulan Ramadan ini kita bisa berangkat umroh di bulan Ramadan, ini kata Nabi Agung Muhammad SAW, al umroh fi Ramadan itu tak dulu hajatan, malah hajatan ma'i kata Nabi. Orang yang bisa berangkat umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan orang bisa melaksanakan hajian. Malah kata Nabi, haji bersamaku. Nah ini Masya Allah, satu kebaikan-kebaikan daripada kita berangkat umroh baik di luar bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan ini. Iwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah. Agar supaya kita berangkat umrohnya, berangkat hajiannya tidak sia-sia, ibadah kita semua di sana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa perhatikan daripada syarat-syarat sahnya umroh. Ya, yang harus diperhatikan ini. Karena sayang apabila kita cuma bisa berangkat saja umroh ataupun hajian, tapi tidak diperhatikan rukun-rukun umroh, tidak diperhatikan daripada wajibnya umroh. Ini sangat-sangat sayang. Ya, karena ini merupakan ilmu yang memang harus kita pelajari. Kalau biasanya orang yang berangkat haji ataupun umroh itu suka biasa diadakan dulu manasik ya. Jadi manasik agar supaya mengetahui daripada ilmu-ilmu yang akan kita kerjakan ketika kita melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan, ya, pertama yaitu rukun umroh. Ya, rukun umroh ini yaitu ada 5. Ya, ada 5. Pertama yaitu ihram. Ya, perhatikan rukun umroh ini ada 5. Yang pertama ihram. Terus yang kedua tawaf. Ya, yang ketiga sa'i. Yang keempatnya tahalul atau dicukur, yang kelimanya tartib. Ya, ini rukun. Apabila satu rukun tidak dilaksanakan oleh kita, itu umrohnya tidak sah. Naudzubillah. Ya. Jadi yang 5 ini wajib. Ya. Maksudnya mau tidak mau orang yang melaksanakan umroh itu harus melaksanakan yang 5 ini. Ya. Terus nanti di dalam umroh di balik rukun ada juga wajib. Ya, apa wajib? Wajib ada 2 nanti. Yang disebut wajib dalam umroh, pertama kita ihramnya harus di tempat mikot, ya, harus di mikot nih. Terus yang kedua kita harus menjauhi daripada yang diharamkan ketika kita sudah melaksanakan ihram. Ya. Pertama, biar lebih bisa dimengerti, rukun umroh ini ada 5. Ya, pertama ihram. Ya. Apa ihram ini? Ihram ini merupakan kalau bahasa kita niat. Ya. Bahasa kita niat. Jadi ketika kita niat di sana atau disebutnya mikot nanti di tempatnya, kalau misalkan di Madinah itu ada yang namanya Bir Ali, kalau misalkan nanti di Mekah ada yang namanya jadi ihram kita ya. Misalkan kita di Mekah ya. Kalau misalkan kita berangkat langsung ke Mekah atau bisa kita langsung berangkat ke Mekah. Ini sebagian daripada ulama-ulama bersepakat bahwa yang namanya Jeddah itu bisa dijadikan tempat mikot buat orang yang pergi dari Indonesia untuk langsung melaksanakan umroh ataupun hajian. Ya.
Jadi di Jeddah kita bisa mikot di situ. Ya. Tapi apabila kalau kita berangkat ke Madinah dulu, itu kita ngambil mikotnya ada yang namanya tempat disebutnya Bir Ali. Ya. Jadi tempat ihramnya itu di Bir Ali kalau di Madinah. Ya. Kalau misalkan di Indonesia itu kita ngambil mikotnya di Jeddah. Ya. Ada juga yang mengatakan di Yalamlam, ya, atau ada juga yang mengatakan di Kornul Manajil. Tapi itu susah, itu di atas kapal. Ya. Jadi sangat-sangat cepat sekali, kecepatan kapal ini sangat cepat. Makanya sebagian ulama mengatakan sudah saja kita setelah kita turun dari kapal di Jeddah kita bisa ngambil mikot di situ. Ya, apa mikot di situ yaitu kita mengatakan atau berihram atau berniat. Ya, kita berniat di situ setelah badan kita bersih, ya, mandi ataupun kita secara umumnya badan kita bersih, di situ kita mengeluarkan niat atau yang dikatakan ihram. Seperti apa contohnya? Seperti begini misalkan contohnya nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaika Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma umratan. Atau bisa disingkat labbaika Allahumma umratan. Ya. Ketika kita setelah mengatakan itu berarti kita dalam keadaan ihram. Awas hati-hati ketika kita sudah mengatakan itu, ya, berarti kita dalam keadaan ihram. Hati-hati dengan yang perkara-perkara ataupun sesuatu-sesuatu yang diharamkan. Ya. Jadi banyak yang diharamkan di situ setelah kita ihram atau setelah kita niat. Ya, seperti kita memakai wangi-wangian itu tidak boleh. Seperti kita misalkan maaf kalau ibu-ibu pakai apa? Pakai niqab itu nggak boleh. Ya, jadi setelah ihram itu harus sebelum ihram, ya, terutama nanti setelah ihram haram ditutup. Terus juga laki-laki biasa seperti saya misalkan pakai kopiah setelah ihram itu haram kalau pakai kopiah itu. Ya. Terus ada juga kalau kita di Mekah nanti tidak boleh berburu ataupun juga tidak boleh kita mencabut daripada pohon-pohon yang ada di Mekah, ini tidak boleh, haram semua. Ataupun kita memakai wangi-wangian, ya, seperti pakai sabun, pakai apa, pakai itu hukumnya haram. Ya. Nah itu termasuk daripada wajibnya umrah. Ya, wajibnya umrah. Kembali kepada tadi. Yang pertama kata dia rukun umrah ini yaitu apa? Ihram. Ya, jadi ihram ini kalau bahasa kita niat. Ya, niat kita di tempat atau disebutnya mikot, ya. Di mikot tadi sudah telah diterangkan niatnya seperti mana nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma umratan, atau bisa disingkat Allahumma labbaika Allahumma umratan. Seperti itu bisa, ya. Terus yang keduanya setelah kita ihram, ya, terutama misalkan laki-laki sudah memakai pakaian ihram, karena haram juga memakai pakaian yang terjahit buat laki-laki. Kalau untuk perempuan seperti itu, ibu-ibu ya pakai kerudung tertutup, dan hati-hati ini jangan kebuka. Ya, itu biasanya suka pakai sarung tangan yang tertutup ini daripada penyimpangan ini, ya, tertutup. Pakai kaos kaki juga, ya. Seperti kita mau melaksanakan sholat kalau ibu-ibu, ya. Jadi tidak boleh pakai niqab ketika setelah ihram, dan laki-laki harus atau wajib memakai pakaian ihram. Ya, memakai pakaian ihram. Jadi haram memakai pakaian yang dijahit, itu nggak boleh. Ya. Nah, singkat cerita setelah kita ihram, ya, dari Jeddah kita pergi di sana, sunnah kita ketika naik bis kita bertalbiyah labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak sampai kita terus sampai kita datang ke Mekah, ya, sampai kita datang ke Mekah. Itu nanti mungkin kalau ibu-ibu yang ikut nanti ada doa-doa yang mau masuk kota Mekah ini mungkin biasanya suka ada mutawif, ya, atau pembimbing, nanti dibimbing. Langsung aja ke nomor 2 yaitu tawaf, ya, tawaf. Yang kedua rukun umrah ini Ya Allah, sinyalnya wow keren ya di Abah Amin. Sambil menunggu Abah Amin masuk,
Kita cek dulu ada berapa orang nih di sini yang sudah hadir di siang hari ini. Ada 8.700 ya yang udah ikut Zoom satu langkah umroh, Masya Allah, dari sekitar 400 peserta riyadoh yang hadir di siang hari ini, yang Allah pilih untuk ikut Zoom siang hari ini 87 orang. Semoga dengan melangkahnya ikut di Zoom siang hari ini, ayah bunda adalah daftar catatan yang Allah sudah tuliskan akan segera diundang ke Baitullah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik ayah bunda, di hari ketiga ini bagaimana kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah luar biasa. Baik, kalau kayak gitu kita lanjut lagi belajar ya. Sambil puasa, sambil nunggu azan asar, kita lanjut lagi belajar bersama Abah Amin. Pada Abah Amin saya persilahkan. Ya, alhamdulillah para Bapak Ibu sekalian, kita teruskan ya. Jadi kembali kepada pelajaran yang tadi, yaitu rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Yaitu tawaf. Tapi perhatikan, dalam tawaf ini bukan sekedar kita mengelilingi Ka'bah, ya. Karena ada dalam tawaf ini syarat daripada syarat sahnya tawaf. Ya, di antaranya seperti kita harus mempunyai wudu, ya, mempunyai wudu. Terus yang keduanya itu yang ini Ka'bah ini harus selamanya berada di sebelah kiri kita, ya, selamanya. Dari awal kita tawaf daripada Hajar Aswad, itu terus mengelilingi daripada kembali ke Hajar Aswad lagi, ataupun seterusnya sampai 7 keliling, itu yang namanya Ka'bah harus selamanya berada di sebelah kiri kita. Ya. Kalau misalkan kita tiba-tiba menghadap Ka'bah, ya, tawaf kita belum selesai ini, terus diteruskan kita jalan kakinya, itu hati-hati, tawaf kita bisa tidak sah. Ya. Makanya tadi harus diperhatikan dalam tawafnya juga. Ya. Jangan sampai ibu-ibu ketika berangkat umroh, ya, terus tawafnya kita tidak pakai aturan-aturan yang memang aturan seharusnya. Jadi selamanya ini satu kali, putaran kedua kali, sampai putaran ketujuh. Ya. Apabila misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak ketika kita tawaf lupa nih, apa ini sudah 4 kali atau 5 kali, ataupun ini 6 kali ataupun 7 kali. Ya, ini seperti dalam sholat, ketika kita sholat, misalkan ini udah 4 rakaat ataupun 3 rakaat, ambil yang sedikit saja. Yakinkan aja dalam hati, ya, bahwa ini setelah 7 putaran. Ya. Jadi mau tidak mau itu harus. Ya. Misalkan bagaimana kalau kita tidak mampu nih meneruskan daripada tawaf, ya, ini harus Bu, atau Bapak sekalian harus, walaupun ada orang yang membantu, ya, karena kita sudah ihram. Kalau yang namanya kita sudah ihram, niat yang pertama kalau tadi ini harus membereskan, ya, sampai kita bertahalul, ya, sampai kita bertahalul. Ya. Jadi rukun yang kedua pada tadi ini tawaf, ya, itu apa 7 putaran. Ya. Setelah tawaf, alhamdulillah, ya, kita menginjak kepada rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Yaitu sa'i. Ya. Kita berangkat ke yang namanya tempat sa'i, yaitu antara Bukit Sofa dan Marwah. Yang diawali kita berangkat pada Bukit Sofa, terus putaran pertama sampai ke Bukit Marwah. Itu dibilang atau disebut putaran pertama. Ya, Bukit Sofa, Marwah. Jadi nanti diawali daripada Bukit Sofa, 7 keliling sampai terus bolak-balik, nanti diakhiri di Marwah. Ya, itu 7 putaran. Cuman bedanya sedikit. Kalau misalkan sa'i ini, misalkan kalau batal wudunya itu terusin aja. Ya, karena dalam sa'i ini punya wudu ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam tawaf itu punya wudu hukumnya wajib. Ya, kalau sampai batal ketika tawaf, kata tadi, itu mau tidak mau harus ngambil wudu lagi. Tapi kalau ketika sa'i,
kita batal wudhunya, misalkan keluar angin ataupun gimana yang menjadikan batalnya wudhu, itu nggak apa-apa, terusin saja. Karena ketika sa'i batal wudhu juga itu nggak apa-apa, karena pada waktu sa'i kita mempunyai wudhu hukumnya sunnah, beda dengan waktu tawaf. Ya. Jika tadi yang nomor ketiga yaitu sa'i, ya 7 putaran 1, 2, 3 sampai diawali pada tadi di Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Ya. Secara singkat setelah itu, ya, dan juga mungkin maaf ada sebagian di dalam sa'i ini mungkin kita akan mendapatkan yang namanya pal hijau, ya. Jadi pal hijau ini ada lampu hijau yang buat laki-laki ini sunnah beralih kecil, ya, sunnah beralih kecil. Tapi kalau buat perempuan tidak sunnah beralih kecil, biasa saja. Buat perempuan jalannya biasa. Tapi kalau laki-laki sunnah beralih kecil, ya. Ini sampai kalau tadi dari di Sofa ke Marwahnya ada, dari Marwahnya ke Sofa juga ada. Ya. Nah, sedikit cerita kita setelah nyampe lah 7 putaran daripada sa'i ini, yang keempatnya daripada rukun umroh ini yaitu apa? Tahalul. Ya. Tahalul ini pengertiannya dari kalau bahasa kita dicukur, ya, dicukur. Bagus sekali kalau buat laki-laki sampai digundul, kalau buat perempuan cukup dipotong saja sedikit, ya. Buat laki-laki juga misalkan wajibnya dipotong, ya, wajibnya dipotong, ya, wajibnya. Tapi kata tadi kalau ditambah sunnahnya buat laki-laki ini kalau bisa digundul setelah dipotong, nanti kita datang ke tempat cukur digundul, ya. Ini masya Allah. Terus yang kelima yaitu tartib, ya. Yang kelima. Tadi dulu. Ada. Ya, sambil menunggu Abah Amin masuk kembali. Di sini sudah masuk 94 orang. Kita ice breaking dulu aja yuk. Biar nggak ngantuk karena kan lagi pada puasa nih. Harus tetap semangat. Jangan ngantuk Zoom-nya, oke? Oke, kita main mana senjatamu lagi nih. Di siang ini biar nggak ngantuk, siap-siap ya. Sinta akan katakan warna yang disebutkan. Ketika Sinta sebutkan warnanya, ayah bunda harus langsung mencari barang dengan warna yang Sinta sebutkan. Siap? Akan siap dulu ya, baru kita mulai. Boleh di komen aja. Ayo kita main game. Siap. Iya. Oke, siap semuanya. Mana senjatamu? Kita main. Siang ini biar nggak ngantuk. Karena kalau ngantuk kita nggak bisa ngopi ya siang-siang ini. Oke, Pak Revi sudah siap. Semuanya siap ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mana senjatamu warna biru? Biru-biru, Bunda Siti Mulyana, sudah. Bunda Mariani, sudah. Mana lagi nih, Bunda Herawati, warna biru. Bunda Nur Laila, mana nih senjatanya Bun? Bunda Darmaini, senjatanya belum ada ya. Senjata warna biru. Oh, pulpen ya, udah ada. Oke. Kemudian Bunda Harmiati, Jakarta. Coba mana senjatanya? Oke, Bunda Hana Semarang, bukunya ya. Alhamdulillah udah nyampe. Bapak Rahmansyah, senjatanya mana Pak? Warna biru. Bagi saya. Bunda Ninon senjatanya mana warna biru?
Ada gordeng ya bun ya di belakang warna biru. Oh iya, ada apa itu? Pulpen ya. Pak Ismail, ada senjatanya Pak, warna biru. Oke, apa itu Pak? Tutup botol. Oh Bapak minum? Enggak ya Pak ya, tutupnya doang. Bunda Rahma, warna biru apa tuh? Buku ya? Oke, warna biru selesai. Warna kedua, tunjukkan senjatamu warna apa ya? Warna hijau. Warna hijau. Ini udah ada ya warna hijaunya. Saya punya ini. Karet. Warna hijau apa itu? Bunda Rahma dari Palembang ada. Oke. Masya Allah Bunda Destini apa bun itu? Buku tabungan ya? Pak Ismail, apa itu gordeng ya? Baju ya? Kaos. Masya Allah, keren-keren banget. Oke, kalau gitu di siang ini kita lihat dulu ya iklan yang mau lewat di Zoom siang hari ini. Silahkan cekidot. Saya dengan Bunda Dina Indriani, trainer sekaligus penulis buku. Sebagai seorang trainer yang memerlukan waktu, tenaga dalam menyampaikan materi yang berkualitas dan berdampak untuk audiensnya, tentunya memerlukan tidur yang berkualitas. Untuk itu, saya memilih kasur Kaliori untuk tidur yang berkualitas, nyaman, dan empuk. Rasakan sentuhan lembut dan kenyamanan yang luar biasa. Begitu Anda berbaring di atas kasur Kaliori. Grosir Kasur Busa Kaliori Bandung juga melayani pemesanan grosir dan eceran dan juga melayani ukuran custom untuk pemesanan kasur busa. Grosir Kasur Busa Kaliori Bandung memberikan layanan gratis ongkir dan bayar cash on delivery untuk kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Grosir Kasur Kaliori Bandung, berkualitas, empuk, dan nyaman. Tidur berkualitas untuk kualitas hidup yang lebih baik. Hanya dengan Kasur Kaliori Bandung. Baik. Yang mau pesan bisa langsung menghubungi nomor yang tertera. Baik, langsung saja kita lanjut belajar kita siang hari ini bersama Abah Amin. Silahkan kepada Abah, saya Ya, para Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali daripada pelajaran atau kisi-kisi umroh. Yang mana kalau tadi pelajaran kita sudah mencapai rukun yang keempat ya, yaitu yang namanya tahallul. Ya. Tahallul ini secara bahasa diambil daripada tahallala ya tahallalu tahallulan, kalau bahasa Arabnya tahallulan. Ini artinya dicukur ataupun dipotong. Ya, jadi kayak tadi kalau laki-laki bagusnya digundul, karena kalau laki-laki digundul ketika tahallul, ketika melaksanakan umroh itu mendapat doa dari Nabi 3 kali. Sedangkan kalau dipotong biasa itu mendapat doanya 1 kali dari Nabi. Ya, ini masya Allah. Jadi yang keempat ini tahallul, mau tidak mau siapapun orangnya yang melaksanakan umroh setelah kita ihram, tawaf, begitu juga sa'i, ini mau tidak mau harus tahallul. Kenapa harus tahallul? Di balik untuk mengabsahkan, mensahkan daripada umroh kita, yang keduanya untuk menghalalkan kembali daripada perkara-perkara yang diharamkan. Karena kalau misalkan kita baru sa'i,
sudah misalkan tidak mampu melaksanakan tahallul, ini selamanya kita pulang ke Indonesia juga, masing pulang ke tempat pulang daerahnya masing-masing. Ini yang namanya ketika kita diharamkan di Mekah memakai wangi-wangian, terus misalkan berkumpul sama suami istri ya, maksudnya tahu, terus misalkan kita memakai niqab ataupun misalkan laki-laki memakai pakaian yang berjahit, kalau misalkan tidak diakhiri dengan tahallul, itu selamanya akan haram. Ya. Jadi ini keabsahan untuk umroh kita. Jadi setelah kita melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, itu harus diakhiri dengan tahallul. Kalau sampai tidak tahallul, naudzubillah, sampai kita pulang ke Indonesia, itu selamanya akan tetap kita dalam keadaan ihram. Jadi banyak yang diharamkan pada tadi. Ya. Terus yang kelimanya daripada rukun umroh ini tartib. Jadi namanya tartib ini harus mendahulukan yang harus didahulukan. Tidak boleh misalkan kita sebelum tawaf sa'i dulu, atau sebelum tawaf, sebelum sa'i kita tahallul dulu, tidak boleh. Jadi harus tartib. Ya, harus tartib. Jadi ihram, tawaf, sa'i, terus tahallul. Jadi yang kelimanya wajib tartib. Nah, itu yang disebut rukun daripada rukun umrah. Yang apabila seseorang tidak melaksanakan satu dari sekian yang 5 tadi, itu nanti umrohnya tidak sah. Jadi sia-sia kita berangkat umroh ke sana. Ya. Terus ada lagi, kata tadi, di balik ada rukun dalam umroh, ada juga wajib. Ya. Apa bedanya rukun sama wajib di dalam umroh? Jadi kata tadi, rukun ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Beda dengan wajib. Ya. Seperti apa wajib dalam umroh? Wajib dalam umroh ini, kata tadi, ada 2 secara garis besarnya. Pertama, kita harus ihram, yaitu di tempatnya atau yang namanya mikot. Ya. Jadi ihram kita, niat kita ketika melaksanakan haji ataupun umroh itu harus di mikot. Ya. Ini wajib. Ya. Gitu. Terus yang keduanya harus menjauhi daripada yang diharamkan. Ya, ketika setelah kita ihram. Ya. Jadi seperti tadi memakai wangi-wangian, terus memakai pakaian yang berjahit kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau memakai niqab, ya, ataupun misalkan terbuka aurat, ataupun banyak sekali di sana kalau dikatakan yang diharamkan, ya, itu namanya wajib, ya. Tapi kalau misalkan kita lupa misalkan bapak-bapak misalkan dari Madinah ngambil mikotnya di Bir Ali terus berangkat ke Mekah, kita dalam keadaan ihram, terus tiba-tiba kita di bis ini kain ihram ini ditutup pakai penutup kepala gitu, itu kan nggak boleh, haram. Ya, tapi kalau lupa, ya, itu cepat-cepat aja istighfar. Ya. Tapi kalau disengaja kita tahu bahwa itu hukumnya haram, tidak boleh, tiba-tiba ditutupin, ya, kepala kita ditutupin, misalkan saking dinginnya kita misalkan di dalam bis terus ditutupin sambil tidur, ya. Nah, nanti kalau seperti itu nanti akan keluar dam, ya. Dam ini seperti apa? Dam ini harus menyembelih kambing nantinya, ya. Tapi tetap umrohnya bisa sah. Jadi bedanya antara rukun dan wajib, kalau meninggalkan rukun itu sama sekali umrohnya tidak sah. Tapi kalau meninggalkan wajib itu umrohnya sah tapi harus dam, ya, menyembelih kambing. Itu kurang lebihnya, itu yang paling penting sangat yang harus diperhatikan. Kata tadi rukun dan wajib. Ya. Selain daripada itu mungkin sunnah-sunnah. Ya, kalau namanya sunnah kita kerjakan mendapat pahala. Terus ketika kita tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Cuman ya, sayang aja lah, rugi. Karena setiap kebaikan di Mekah dan Madinah, dibandingkan dengan kebaikan, kita mengerjakan kebaikan di Indonesia ataupun di negara apapun juga, seperti kita di Mekah, kita melaksanakan sholat. Itu 1 rakaat di Masjidil Haram, ketika kita sembahyang ataupun sholat, itu perbandingannya 1 dengan 100.000 bandingannya. Ya. Kalau misalnya kita sholat di Masjid Nabawi, itu bandingannya 1 dengan 10.000. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, bandingannya 1 dengan 1.000. Nah, di sini kebaikan-kebaikan di Mekah ini, di Makkahul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah ini bukan sholat saja. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya kita mengeluarkan sedekah, kita misalkan membantu orang, apapun kebaikan-kebaikannya, itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kalau di Mekah 100.000,
berlipat ganda, ataupun kata tadi kalau di Madinah 10.000, kalau di Masjidil Aqsa itu 1.000. Ya. Makanya ketika kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, jangan disia-siakan waktu, ya, karena sangat-sangat sayang. Di sana pahalanya sangat-sangat besar sekali. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sementara itu yaitu rukun dan wajib, karena ini yang paling pokok di dalam melaksanakan umroh. Ini perhatikan rukunnya dan wajibnya. Mungkin untuk beberapa menit kita ada sesi pertanyaan, ya. Ada sesi pertanyaan lah, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau yang mau bertanya, ya khususnya di dalam urusan peribadatan di Mekah atau di Madinah ataupun secara langsung dalam urusan umroh, insya Allah kami siap untuk mendapatkan atau pertanyaan. Ayo ibu-ibu, bapak, kalau misalkan ada pertanyaan boleh dibantu mungkin sama Bunda siapa? Bunda Sinta dibantu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kepada ayah bunda yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh komen di chat ya, yang akan ditanya. Dan pada ayah bunda Telah memeriahkan yang mau bertanya, kami persilahkan melalui chat atau boleh raise hand ya, mengenai haji dan umroh. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bunda Hafiyah Khairunisa. Ustadz, amalan apa yang mempercepat kita bisa ke tanah suci? Amalan apa? Apabila kita berkeinginan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, ke Mekah atau ke tanah suci, ya. Ini yang paling pertama yang harus diperhatikan yaitu kita memperbanyak niat, ya. Kita memperbanyak niat, betul-betul kita berkeinginan, ya. Kita tahu kata Nabi SAW, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan mendapatkan kesungguhan itu, ya. Jadi harus memperbanyak niat, ya, betul-betul niat. Terus yang keduanya jangan niat saja, ya. Kita berusaha agar supaya kita cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyimpan sedikit tabungan, ya. Menyimpan sedikit tabungan, walaupun misalkan 10.000 simpan, tapi ditujukan untuk umroh. Ini ketika kita berniat dengan kita ada syariat menyimpan uang 10.000 misalkan untuk berangkat umroh, itu insya Allah akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dan ditambah, ya. Terus yang ketiga, kita berkeinginan ingin melaksanakan yang kayak tadi perintah Allah umroh atau haji, ataupun kalau ke Madinah kita berkeinginan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini insya Allah akan mempercepat, ya. Yang pertama niat, ya. Jadi betul-betul kita niat, ya, karena innamal amalu binniat, pastinya amal ini tergantung dengan niat. Jadi seseorang akan terbang dengan niatnya, ya, dan Allah akan mengambilkan daripada niat-niat yang tadi. Jadi pertama niat, yang kedua kita berusaha menyimpan uang sekecil apapun kita menyimpan, tapi untuk ditujukan umroh atau untuk hajian, ya. Jangan sampai cuma kita berkeinginan saja, tapi tidak ada perjuangan menyimpan uang, jangan, ya. Terus yang ketiga kayak tadi, kita betul-betul berkeinginan ingin dipanggil atau menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mungkin itu, ya, untuk sementara. Terus yang kedua ada pertanyaan, ya? Bisa dibantu lagi sama Bunda Sinta. Baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bunda Watiknasa Wonogiri. Ustadz, kalau kita masih punya amanah, apa boleh umroh? Ya, alhamdulillah ya. Ini bagus sekali nih pertanyaan. Memang kayak tadi, kita diwajibkan berangkat umroh atau haji ini buat orang yang diberi kemampuan. Tapi ketika kita mempunyai amanah, mempunyai hutang piutang, itu bagusnya bereskan dulu hutang-hutangnya. Amanahnya bereskan dulu, ya. Seperti mana? Jangankan utang kita nih, maaf. Misalkan orang tua kita meninggal nih, terus kita mendapatkan warisan.
itu sebelum dibagi warisan itu, kita harus lihat dulu apakah orang tua kita ini mempunyai utang piutang enggak. Ya. Jangan langsung kita misalkan mendapatkan warisan diambil terus berangkat umroh, tapi misalkan utang piutang orang tua diabaikan, jangan. Ya. Jadi kita mendapatkan warisan dari orang tua, terus tahu orang tua kita mempunyai utang piutang, itu bereskan dulu. Ataupun secara langsung kita, kalau urusan pribadi, kita kalau mempunyai utang piutang dengan saudara atau dengan tetangga, jangan dulu berangkat, tapi itu dulu bereskan dulu utang piutangnya. Ya, karena yang namanya kita sudah mempunyai untuk bayar utang piutang ataupun amanah, tapi belum dibayar juga, ya, itu merupakan dolim buat kita. Ya, naudzubillah, subhanallah. Jadi sebelum umroh, utang piutang amanahnya dibereskan dulu. Ya. Insya Allah ini nanti umrohnya setelah utang piutangnya ataupun amanahnya dibereskan, ini umrohnya akan mendapat keberkahan dan betul-betul ongkosnya, ujrohnya semua akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga mungkin bisa dibantu sama Bunda Sinta. Izin tanya, apa boleh umroh berkali-kali sebelum wukuf? Ya. Ini kalau masalah wukuf ya, tadi tidak dibahas masalah wukuf kalau dalam umroh. Ya, kecuali misalkan dalam hajian, ya, karena kalau hajian ini wukuf ini dalam hajian ini termasuk rukun, ya. Tapi kalau dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada, ya. Jadi kayak tadi rukun umroh itu ada 5, ya. Pertama ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya. Ada wukuf nggak? Nggak ada ya. Jadi wukuf ini nanti adanya di hajian, ya. Itu termasuk rukun. Ya, termasuk rukun haji. Jadi kalau dalam umroh tidak ada wukuf, ya, insya Allah ini. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bunda Arum, Ustadz, kan saya ada sisihkan di celengan rumah untuk haji dan umroh. Waktu itu benar-benar nggak ada uang, diambil dulu gitu. Gimana itu tadi? Gimana itu Pak Ustadz? Ya, Masya Allah. Sebenarnya ketika kita sudah diazamkan, diniatkan untuk hajian dan umroh, ya, kalau bisa jangan diambil lagi, ya. Karena biasanya kalau diambil lagi buat rumah, diambil lagi, nantinya tidak jadi-jadi loh. Makanya sunnah kalau dalam urusan hajian, ya, kita menyimpannya di bank, ya. Yang mana kalau misalkan di bank khusus penampungan haji, itu kalau kita mau ngambil buat rumah tapi tadinya sudah diniatkan untuk haji, itu tidak bisa diambil, ya, tidak bisa diambil. Ya. Jadi kalau bisa ketika harta kita sudah disimpan untuk hajian, untuk umroh, jangan diambil lagi, dianggap tidak ada saja. Apalagi pakai membangun rumah, nanti takut rumahnya kurang berkah, umrohnya jadi tidak jadi, kasihan, Masya Allah. Ya, kalau bisa, gitu. Ya seperti itu, alhamdulillah, ya syukur Allah. Ya. Boleh kalau ada pertanyaan lagi. Oke, jadi lebih baik dianggap udah nggak ada gitu ya uangnya, jangan diambil lagi. Ya, benar nggak ada. Kita anggap nggak ada uangnya. Selanjutnya dari Bapak Rahman Syah, izin bertanya terkait menjaga wudhu ketika tawaf di sana kan padat dan bercampur. Kalau bersentuhan dengan bukan mahram, apakah membatalkan wudhunya? Ya. Ini dalam tawaf memang itu sangat sulit sekali untuk menjaga daripada kita bersentuhan dengan yang lain, ya. Itu sangat-sangat sulit. Ini beberapa kali saya pengalaman pergi ke Mekah, berkeinginan agar supaya tidak bersentuhan dengan dengan perempuan-perempuan lain, itu pasti walaupun kita menjaga, kita keinjek atau misalkan kesenggol, itu pasti. Ini cara menjaganya begini. Jadi agar supaya dalam tawafnya kita bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang lain tidak batal, ambil wudhunya wudhu Imam Maliki. Ya, bisa kita ngambil wudhu Imam Maliki. Bagaimana caranya wudhu Imam Maliki? Ya,
Yang mana di Imam Maliki bersentuhan ini tidak batal. Tapi kalau kata Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan yang lain ini ataupun dengan istri sendiri itu batal. Ya. Bagaimana wudunya Imam Maliki? Jadi ketika wudu nanti sebelum kita berangkat tawaf, ngambil wudu, wudunya seperti yang diajarkan oleh Imam Maliki. Jadi bedanya sedikit. Jadi ketika kita berwudu, misalkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, itu ngusap kepalanya bukan sebagian, tapi semuanya. Ini wudunya Imam Maliki. Jadi diusapnya semuanya. Ya, ini wajib di wudunya Imam Maliki. Terus yang keduanya, ketika kita membasuh, bukan saja agar supaya terbasuh saja anggota wudu kita, tapi dengan cara digosok, betul-betul digosok. Ya, itu bedanya. Jadi insya Allah ketika kita mengambil wudu daripada pelajaran Imam Maliki, insya Allah ketika kita bersentuhan waktu tawaf, insya Allah tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Memang dalam pelajaran Imam Syafi'i juga ada ya, caranya agar supaya yang penting satu, kita tidak menyentuh. Kalau disentuh sama orang lain nggak apa-apa, karena itu darurat. Ya. Tapi banyak sebagian ulama atau kiai-kiai kita mengambil kesimpulan agar lebih aman memakai wudunya wudu Imam Maliki. Jadi bedanya dua. Pertama, wudu Imam Maliki ketika mengusap kepala, sekali lagi itu diusap semuanya. Ya. Terus yang keduanya ketika membasuh itu digosok, bukan saja tersentuh dengan air, tapi digosok, semuanya digosok. Ya. Itu insya Allah. Itu wudunya seperti itu. Ketika kita bersentuhan dengan perempuan lain, insya Allah tidak membatalkan wudu. Ya, terima kasih. Terusnya. Oke, terima kasih Abah Amin atas jawabannya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita lihat dulu iklan yang berikut ini. Ya, satu jam. Gimana nih? Masih terus? Kamu kenapa? Kok pucet banget? Lemes, lagi jadi panitia Riado, harus on dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya ampun, kegiatan kamu tuh kan padat banget. Kamu tuh harus menjaga stamina, menjaga kesehatan kamu. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini dia, British Propolis. British Propolis merupakan suplemen kesehatan yang bisa menjaga kesehatan dan stamina kamu. Karena kegiatan kamu yang padat, kerja dari mulai pagi sampai malam, British Propolis ini bisa menjaga kesehatan kamu. Jadi kamu tuh jangan sampai sakit. Nah, sekarang harus banget minum ini. Aku buatin ya. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Teh Cinta lebih segar dan fit. Mulai sekarang setiap harinya minum British Propolis. Ordernya di mana? British Propolis bisa diorder di Mauli. Nanti aku kasih kontaknya ya. Oke Teh Cinta. Selain suplemen kesehatan, British Propolis juga mengeluarkan rangkaian skincare. Di antaranya ada facial, serum, dan night cream. Aku sudah menggunakannya, kulit terasa lebih sehat, terawat, dan glowing. Ayah bunda yang mau lebaran nanti terlihat glowing dan bercahaya, pastikan ayah bunda menggunakan rangkaian skincare dari Belgi Pro. Dan ini bisa diorder melalui nomor di bawah ini. Yuk, buruan order! Puasa saat ini, jangan sampai bau mulut mengganggu aktivitas kalian. Aku setelah sahur selalu rutin sikat gigi menggunakan pasta gigi herbal dari HNI. Pasta gigi herbal dari HNI membuat mulut lebih bersih, terasa segar, dan tentunya akan pede menjalani aktivitas seharian. Yuk samaan dengan aku, sikat gigi menggunakan pasta gigi herbal dari HNI. Bisa langsung diorder ke nomor yang Udah terlambat, 15 menit lagi mau imsak. Aduh, masak apa ya? Yang praktis, enak, dan mengenyangkan. Untungnya aku selalu stok nih sosis dan baksobe. Simple banget, cuma tinggal digoreng, udah deh jadi. Di bulan puasa seperti ini, ayah bunda harus banget nih nyetok sosis dan baksobe.
Karena sosis dan bakso merupakan makanan yang praktis, terbuat dari daging pilihan yang berkualitas tinggi, sudah halal BPOM dan MUI, dilengkapi dengan tanggal produksi dan expired date, jadi insya Allah aman. Selain itu banyak juga pilihan rasanya. Yang mau order bisa langsung order di nomor di bawah ini. Kamu kenapa? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bunda Hanifah. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Bunda Iim Rohaini ya. Perihal ongkos umroh. Apakah boleh berhutang atau menggunakan dana talang? Ya. Iya, Masya Allah, nih, Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita misalkan berangkat umroh, tapi dananya minjem dulu ya, ataupun dana talang. Ini sebagian memang jadi perdebatan ya, khilafiyah. Gitu. Sebagian mengatakan boleh, tapi syaratnya boleh jangan sampai berhutangnya ada atau memakai riba atau bunga. Ya. Jadi jangan, misalkan kita nih mau berangkat umroh tidak punya uang, minjem dulu ke bank nih. Bank ini kan ada ribanya nanti ada ininya. Itu sebagian ulama mutlak tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dana talang, misalkan dari travel, dana talang dari teman kita, atau dana talang dari saudara-saudara kita, silakan meminjam dulu tanpa ada bunga, tanpa ada riba, itu sebagian mengatakan boleh. Ya. Saking misalkan kita berkeinginan ke sana, mampu pasti kalau misalkan kita menyicil nih sama teman kita yang memberikan talangan hutang tadi, mampu. Tapi kita ingin berangkat sekarang dengan syarat kayak tadi, utangnya jangan sampai ada riba ataupun bunga. Ya, sebagian mengatakan boleh seperti itu. Ya, insya Allah bisa dipaham ya. Tapi mudah-mudahan keadaannya semuanya diberi rezeki sama Allah yang lebih, semuanya tidak ada dana talang, tidak ada utang-utang, bisa berangkat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, seterusnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir dari Bunda Yani. Kecuali kalau umrohnya diongkosin Allah melalui orang lain yang masih punya hutang atau amanah, boleh umroh Ustadz? Oh iya, itu alhamdulillah, itu kecuali ya. Jadi kita bukan ongkosnya bukan dari pribadi, karena tadi pribadi kita masih punya utang piutang. Ini alhamdulillah diongkosin sama orang lain. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh berangkat hajian, boleh berangkat umroh, karena kita ada yang ngongkosin. Jadi bukan dari kita khususnya untuk membayar utang, enggak. Jadi ada orang yang berangkat ke kita hajian ataupun umroh, itu walaupun kita masih punya dana utang ke orang lain, itu boleh berangkat. Ya. Karena ongkosnya bukan dari kita, ongkosnya dari orang-orang yang memberikan ongkos untuk berangkat. Itu boleh, insya Allah kalau seperti itu. Ya, ya seterusnya. Ya, Bunda Yani, pertanyaannya. Baik, sudah selesai Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mungkin seterusnya, alhamdulillah para Bapak Ibu sekalian, apabila mungkin yang kurang puas atau ingin bertanya secara langsung, boleh bisa datang hari Minggu ya. Hari Minggu di IKA, di Yayasan Khairul Zikin. Insya Allah kami datang ke sana, yang dekat bisa datang, mungkin nanti langsung bukan online lagi, tapi offline kita bisa langsung. Ya, kita mungkin lebih insya Allah akan mendapatkan ilmu. Iya. Tapi insya Allah di situ ada online-nya juga nanti. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi umur, diberi kesehatan, yang dekat bisa sama-sama hadir di Yayasan Khairul Zikin. Insya Allah mungkin untuk terakhir kami ucapkan wabillahi hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Amin yang telah menyampaikan materi tentang 1 langkah menuju umroh dahsyat. Ayah Bunda, pergi umroh adalah haknya orang Islam.
ada atau tidak ada uangnya, karena umroh itu bukan ibadahnya orang kaya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Sambutlah panggilannya dengan mulai melangkah dengan riadoh Ramadan. Lalu lakukan apa yang kita bisa, lalu sisanya Allah yang lanjutkan. Apa yang bisa kita lakukan? Ikuti kajian ilmu baik online atau offline. Dan hari Minggu ini kita ada manasik haji dan umroh di YKR Bandung. Pastikan ayah bunda yang memiliki LOP atau impian haji dan umroh hadir langsung ke YKR Bandung. Kita melangkah dan buktikan bukti nyata keinginan kita serius. Tadi kata Abah Amin, niat. Yang pertama itu niat, lalu berusaha bersungguh-sungguh menabung dan betul-betul berkeinginan untuk umroh. Jadi bagi ayah bunda yang memiliki LOP dan keinginan bersungguh-sungguh untuk umroh dan haji, datang langsung hari Minggu kita manasik haji dan umroh di Ramadan ini. Insya Allah di bulan yang penuh berkah ini, bismillah, Allah kunkan setelah Ramadan kita berangkat sama-sama ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika ayah bunda melakukan action 1 dan 2, hari ini ayah bunda sudah melakukan action nomor 1. Hadir di online kajian 1 langkah menuju umroh dahsyat. Jika ayah bunda hadir hari Minggu melakukan manasik, maka ayah bunda telah tercatat menjadi calon peserta yang akan datang dan diundang oleh Allah ke Baitullah. Bismillah ya. Yang mau hadir bisa langsung hari Minggu. Nanti info lebih lanjut kita umumkan di grup. Siapa yang mau hadir hari Minggu bersama-sama manasik haji dan umroh di Yayasan Khairul Razikin? Angkat tangannya. Kita tunggu kehadirannya ya ayah bunda. Kita manasik sama-sama di Yayasan Khairul Razikin Bandung. Sebelum ditutup, saya memiliki pantun untuk ayah bunda di siang hari ini. Jalan-jalan sama Mbak Murni, walau jalan tapi tak lelah. Saya doakan yang hadir di siang hari ini, Allah pilih segera berangkat ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, saya tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di hari Minggu, sampai bertemu di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ayah bunda yang memiliki impian atau LOP berangkat umroh dan haji, YKR Bandung memiliki program Riyadah Ramadan yang mana di dalam rangkaian riyadohnya ada manasik haji dan umroh di YKR Bandung. Bagi yang penasaran boleh langsung join grup YKR Bandung dan ikuti program Riyadah. فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات.